Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang memahami klasifikasi jembatan. Nah, sebelum kita masuk ke klasifikasi jembatan, alangkah baiknya nih kita harus tahu terlebih dahulu apa itu jembatan. Nah, secara umum, jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, aliran sungai, danau, saluran irigasi, aliran kali, jalan kereta api, dan jalan raya yang melintang tidak sebidang, dan lain-lain. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa jembatan itu dibangun karena adanya dua bagian jalan yang terputus karena adanya rintangan-rintangan yang sudah disebutkan tadi. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui apa itu jembatan, sekarang kita langsung masuk ke klasifikasi jembatan. Klasifikasi jalan dibagi berdasarkan jenis, fungsi, lokasi, dan lain-lain. Pertama-tama kita bahas tentang fungsinya terlebih dahulu. Nah, jembatan berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi beberapa. 1. Ada jembatan jalan raya. 2. Ada jembatan jalan kereta api. 3. Ada jembatan jalan air. 4. Ada jembatan jalan pipa. 5. Ada jembatan militer. Dan yang ke-6 ada jembatan pejalan kaki atau penyeberangan. Nah, biasanya kita lihat tuh JPO yang ada di daerah-daerah perkotaan untuk menyeberangi jalan raya. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke klasifikasi jembatan berdasarkan bahan konstruksinya. Nah, yang pertama ini ada jembatan kayu. Jembatan kayu ini merupakan jembatan yang berbahan dasar kayu. Biasanya jembatan kayu ini relatif pendek. Lalu kedua ada jembatan beton. Nah, jembatan beton sendiri ini merupakan jembatan yang menggunakan bahan material utama dari beton. Lalu ketiga, ada jembatan beton prategang. Nah, jembatan beton prategang ini menggunakan bahan yang berkekuatan tinggi dan relatif menarik untuk jembatan bentang panjang. Jembatan ini secara luas digunakan sejak tahun 1950-an. Lalu di sini ada jembatan baja. Nah, jembatan baja ini menggunakan bahan material dan komponen dari baja seperti dek, ginder, rangka batang, pelengkung, penahan, dan penggantung kabel, semuanya menggunakan baja. Lalu ada jembatan komposit. Nah, jembatan ini memiliki plat lantai beton yang dihubungkan dengan ginder atau gelagar baja yang bekerja sama mendukung beban sebagai satu kesatuan balok. Nah, gelagar baja terutama menahan tarik, sedangkan plat beton menahan momen lendutannya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi jembatan berdasarkan dari tipe strukturnya. Nah, yang pertama ini ada jembatan plat. Jembatan plat merupakan jembatan dengan bentuk yang paling ekonomis untuk menahan lentur dan gaya geser, serta memiliki momen inersia terbesar untuk berat yang relatif rendah setiap unit panjangnya. Nah, lalu kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini ada jembatan plat berongga. Jembatan plat berongga ini didesain untuk meminimalkan jumlah gelagar dan bagian-bagian fabrikasi sehingga dapat mengurangi nilai konstruksinya. Nah, jarak antar gelagar dibuat lebar dan pengaku lateral diabaikan. Lalu ketiga, ada jembatan gelagar. Nah, jembatan gelagar ini memiliki gelagar utama yang dihubungkan secara melintang dengan balok lantai, membentuk pola grid dan akan menyalurkan beban bersama-sama. Nah, jembatan tipe ini itu dibagi menjadi dua macam.
ada yang namanya L girder dan ada yang namanya box girder. Lalu yang keempat, ada jembatan rangka. Jembatan rangka ini terdiri dari elemen-elemen berbentuk batang disusun dengan pola terus-menerus dalam struktur segitiga kaku. Nah, elemen-elemen tersebut dihubungkan dengan sambungan pada ujungnya. Setiap bagian menahan beban aksial, tekan, dan beban tarik. Lalu kelima, ada jembatan pelengkung. Nah, jembatan pelengkung ini merupakan struktur busur vertikal yang mampu menahan beban tegangan aksial. Lalu yang keenam, ada jembatan gantung. Nah, jembatan gantung ini didesain dengan gelagar digantung oleh penggantung vertikal atau mendekati vertikal yang kemudian digantungkan pada kabel penggantung utama yang melewati menara dari tumpuan satu ke tumpuan lainnya. Nah, beban diteruskan melalui gaya tarik kabel. Desain ini sesuai dengan jembatan berbentang yang panjang. Nah, lalu ketujuh, ada jembatan kabel. Nah, jembatan kabel ini adalah jembatan di mana gelagar digantung oleh kabel berkekuatan tinggi dari satu atau lebih menara. Nah, desain ini lebih sesuai untuk jembatan yang berjarak panjang. Dan ke-8 adalah jembatan cantilever. Jembatan cantilever ini adalah jembatan menerus yang dibuat dengan penempatan sendi di antara pendukung. Nah, itu tadi jembatan-jembatan berdasarkan dari tipe strukturnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang komponen struktur jembatan rangka batang. Nah, rangka batang ini pada umumnya digunakan sebagai struktur pengaku untuk jembatan konvensional karena memiliki kemampuan yang dapat dilalui oleh angin. Bisa kita bilang aerodinamis yang baik. Nah, beratnya juga relatif ringan, merupakan sebuah keuntungan dalam pembangunannya. Nah, di mana jembatan ini dapat dirakit bagian demi bagian. Jembatan ini juga ekonomis untuk dibangun karena penggunaan bahan atau material yang sangat efisien. Semua rangka batang dapat menahan beban-beban yang bekerja dalam bidang rangkanya. Akan terjadi gaya tarik maupun tekan di tiap-tiap batang jika terdapat beban. Nah, sini bisa kita lihat ada beberapa elemen-elemen dari jembatan ini. Ya, bisa kita lihat ada yang top chord, ada yang bentuknya diagonal, ada yang bentuknya hip vertikal, ada yang end post, dan lain-lain. Nah, lalu sekarang kita masuk ke tipe-tipe jembatan rangka batang. Nah, jembatan rangka batang ini memiliki tipe-tipe dengan jumlah yang banyak karena banyak ahli yang mengembangkan ide-ide jembatan ini. Ada seseorang berpendapat yang bernama Milo S. Ketchum dalam bukunya yang berjudul The Sign of Highway Bridge. Nah, di sini dia berpendapat bahwa ada beberapa tipe jembatan. Nah, seperti sini. Sini ada 10 jembatan menurut dia. Oke. Bisa kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan nama-nama yang berbeda. Nah, lalu sekarang kita masuk ke pembahasan tentang baja canai dingin sebagai bahan konstruksi. Nah, profil baja canai dingin ini atau biasa disebut cold form steel adalah jenis profil baja yang memiliki ketebalan dimensi yang relatif tipis dengan rasio dimensi lebar setiap elemen profil terhadap tebalnya sangat besar. Karena ketebalan dimensi profil relatif tipis, maka pembentukan profil dapat dilaksanakan menggunakan proses pembentukan dingin. Nah,
Profil struktur baja cold form steel adalah komponen yang berkualitas struktural dari lembaran baja yang dibentuk seperti model tertentu dengan proses press breaking atau roll forming seperti terlihat pada gambar yang ada di sini. Nah, itu dia. Nah, suhu tidak diperlukan dalam proses pembentukan ini. Oleh sebab itu disebut cold form. Biasanya baja cold form ini merupakan komponen yang tipis, ringan, dan mudah untuk diproduksi. Biasanya biaya yang dikeluarkan itu lebih murah daripada hot roll. Nah, itu tadi materi yang bisa Bapak sampaikan mengenai tentang memahami klasifikasi jembatan. Semoga kalian semua dapat mengerti materi yang tadi Bapak sampaikan. Bila ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.